kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dapatkan dari gembala di minggu ini, yaitu tentang belajar memahami Tuhan. Di sini ada dua kata yang penting yang ketika saya renungkan, yaitu ada kata belajar, ada kata memahami. Setelah saya renungkan, sebenarnya manusia ini memang khususnya setelah jatuh dalam dosa, semakin menjauh dari Tuhan, semakin tidak memahami Tuhan. Kita sering salah paham dengan Tuhan. Oleh karena itu, Musa mencatat hukum-hukum Tuhan. Musa mencatat apa yang Tuhan inginkan pada bangsa Israel waktu itu. Dan itu juga berlaku untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita belajar sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan sukai, langkah-langkah apa sih yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita ini. Itu punya dicatat, sehingga generasi demi generasi bisa mempelajari kembali, bisa mengingat kembali. Seperti pesannya sebelumnya, ada satu tubuh yang ketika kita membaca, kita melihat, kita diingatkan kembali, kita diingatkan kembali apa yang Tuhan inginkan, apa yang sebenarnya Tuhan kita seperti apa. Kesalahpahaman manusia terhadap Tuhan sebenarnya dicatat dalam Alkitab bukan sesuatu yang baru. Bahkan ketika Yesus datang pun, Yesus disalahpahami. Waktu dia berbuat mujizat, orang Farisi, ahli Taurat mengatakan, oh itu kuasa setan, Beelzebul. Bayangkan, kuasa Tuhan disamakan dengan kuasa setan. Disalahpahami, selalu begitu. Bahkan Petrus menegur Tuhan ketika dia akan menyerahkan hidupnya, dirinya. Petrus bilang, Tuhan tidak akan terjadi, Mesias tidak seperti itu. Itu yang Petrus katakan. Salah paham. Padahal Yesus punya tujuan ketika datang dalam hidup ini untuk menebus manusia. Itu yang terjadi. Semakin manusia menjauh, semakin salah paham. Kenapa? Karena sudah hidup dalam dosa, sehingga semakin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita kembali memahami siapakah Tuhan kita, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Kita hidup harus seperti apa? Karena ketika orang merasa dirinya sudah benar, kita melihat bahkan Ayub pun yang Tuhan katakan saleh sempat mempertanyakan, sempat bingung, sempat tidak mengerti. Dia dibantu oleh teman-temannya yang ahli-ahli filsafat. Mereka katakan Tuhan ini seperti ini, Tuhan itu seperti itu. Tetapi pada akhirnya Ayub memahami. Dia bertemu dengan Tuhan sendiri, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ini satu yang sangat penting. Dan kita pagi hari ini akan belajar dari satu tokoh yang namanya Daud, di mana dia juga mengalami sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang intim dengan Tuhan, sehingga dia menuliskan di Mazmur 13. Kita akan belajar sama-sama di Mazmur 13 pagi hari ini apa yang dia dapatkan. Ini satu Mazmur yang luar biasa. Makin difahami, makin direnungkan, luar biasa. Tuhan kita luar biasa, dan Daud pun luar biasa. Itu karena Tuhan itu sangat memuji Daud, karena dia begitu memahami Tuhan itu seperti apa. Bahkan kenalannya sangat mendalam terhadap dirinya pun sendiri. Kita akan baca di Mazmur pasal 13 ayat kedua dan ketiga. Saya akan bacakan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatiran dalam hidupku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Yang pertama, saya mendapatkan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami dari pembelajaran Mazmur Daud ini, yaitu yang pertama, memahami bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu berbicara tentang proses. Di sini Daud mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? 4 kali dia katakan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ini berbicara tentang waktu. Manusia kadang-kadang tidak sabar, ingin cepat. Itu sifat manusia, ingin cepat. Segala sesuatunya ingin didapatkan dengan cepat, dengan lebih mudah. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai waktu. Di sini kita belajar, saya juga belajar sama-sama, ada waktu Tuhan. Saya ingat ada satu lagu yang sangat memberkati ketika lagu itu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kita tidak mengerti, ketika kita mengalami pencobaan, kita tetap yakin bahwa
Tuhan jadikan sesuatu indah pada waktunya. Itu satu lagu yang diambil dari firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan pada waktunya segala sesuatu akan dibuat indah. Kapan? Pada waktunya. Ada waktunya. Kapan kita bisa menemukan waktunya? Ketika kita berjalan dengan benar. Ketika kita berjalan di jalurnya Tuhan, kita akan menemukan pada waktunya, pada saatnya. Tuhan akan jadikan hal itu indah. Sama seperti kita akan naik pesawat atau naik bus atau kayak kendaraan ke suatu tujuan. Misalnya anggap aja kita mau ke New York naik pesawat, pada waktunya akan sampai, pada waktunya. Tapi kalau kita salah jurusan ke New York, tetapi ambil jurusannya misalnya ke Afrika, nggak akan sampai-sampai. Jadi waktu Tuhan itu adalah ketika kita mengikuti jalannya, ketika kita intim dengannya, kita mengetahui kemana kita diarahkan, maka pada waktunya Tuhan, pada waktunya kita akan sampai di tujuan itu dan kita akan melihat. Sama seperti Daud melihat, kita akan melihat Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti yang Pengkhotbah katakan, lihatlah di ujung itu kita akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita tahu bahwa untuk bisa belajar tentang waktu ini, kita akan sama-sama baca di 1 Petrus pasal 5. Di 1 Petrus pasal 5, khususnya di ayat ke-5, 6, dan ke-7, di situ dikatakan ada sesuatu yang kita harus lakukan supaya kita bisa mengenal waktunya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dulu. Demikianlah, jangan kamu kayak orang-orang muda, tunduklah pada yang tua, dan kamu sesuai hendakkanlah dirimu terhadap seorang yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini ada yang rendah hati, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Supaya kapan? Supaya ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini Petrus mengatakan, ketika kita merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan ditinggikan. Kapan? Pada waktunya. Jadi di sini ada dua faktor yang kita perlu perhatikan masalah waktu ini. Ini berhubungan dengan proses. Proses ini ketika kita mau diproses oleh Tuhan, di jalurnya Tuhan, ketika kita mengerti Tuhan arahkan kita di mana, dan kita ikuti, dan kita ikuti dengan kerendahan hati di bawah tangan Tuhan, maka Tuhan katakan kita akan ditinggikan pada waktunya, bukan waktu kita. Manusia selalu ingin mempunyai waktunya sendiri. Di sini Tuhan mengingatkan melalui Mazmur ini, di mana Daud mengingatkan kita kembali, sabar, persisten, sabar. Karena waktunya Tuhan itu, saya ingat bahwa kesuksesan, ada yang mengatakan kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu, kesuksesan itu adalah ketika ditemukan the right person in the right time, in the right place, orang yang ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan di saat yang tepat, dan orang yang tepat. Jadi semuanya ini harus satu kesatuan. Itu yang Tuhan akan berikan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat. Bukan di mana-mana, waktunya Tuhan, tempatnya Tuhan. Ketika kita dapatkan ketiga hal ini, maka Tuhan katakan kita akan Tuhan naikkan pada waktunya. Jadi tentang waktu, proses, sabar, ada hati. Itu suatu yang Daud sampaikan ketika dia mengatakan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Kita memerlukan kesabaran. Yang kedua, kita akan baca di Mazmur 13 pasal 4 dan 5. Saya akan bacakan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Di sini Daud mengeluh. Daud mengatakan, Tuhan, jangan aku mati, jangan aku hidup dalam kekalahan, dilihat oleh musuh-musuhnya, dipermalukan. Ketika saya merenungkan, Daud bicara tentang apa? Saya mendapatkan bahwa salah satunya dia bicara tentang standar. Dia punya standar. Bagi dia, dipermalukan oleh musuh itu satu hal yang memalukan. Bagi dia, mata yang redup, yang tidak bersinar lagi, itu menunjukkan suatu kematian.
manusia mempunyai standar, tapi Tuhan juga punya standar, kita harus sadar. Jadi kedua ini, kita harus memahami standar Tuhan bukan standar kita. Standar berbicara tentang kualitas suatu hubungan. Kita bisa lihat bahwa manusia membuat standar itu banyak. Dibikin satu titik di mana dia membandingkan dari misalnya kekayaannya, kepandaiannya, kemasyhurannya. Itu yang jadi titik patok standar manusia. Banyak yang seperti itu. Kalau kita ketemu, kita akan bertanya, apa yang kamu miliki? Apa yang kamu pakai? Kendaraan apa yang kamu pakai? Rumahnya seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Prestasinya seperti apa? Itu standar manusia. Tapi Tuhan punya standar. Standar Tuhan beda. Coba kita lihat di Hosea pasal 6 ayat ke-6. Di situ mengapa Tuhan mengatakan Daud itu the best? Dia katakan Daud itu mempunyai hati seperti hati Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Dia tahu Tuhan itu yang Tuhan inginkan itu apa. Mengapa bisa Tuhan katakan Daud itu seperti jantung hatinya Tuhan? Di Hosea pasal 6 ayat 6, ketika bangsa Israel mempunyai standar yang untuk satu persembahan, mereka pikir ketika persembahan itu sudah disampaikan, itu selesai, dosanya diampuni. Itu standarnya orang Israel. Tapi Tuhan punya standar lain. Tuhan punya standar lebih. Di sini katakan, Tuhan katakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai mengenakan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Standar manusia korban cukup, tetapi standar Tuhan lebih. Tuhan katakan ada kasih, ada pengenalan, suatu hubungan, ada suatu kualitas hubungan yang luar biasa. Ketika Daud memiliki kualitas itu, Tuhan katakan Daud ini mengenal hatiku. Tuhan katakan seperti itu. Berarti seperti dikatakan seperti Petrus punya standar yang beda. Dia punya standar bahwa Yesus itu adalah Mesias yang harus memimpin, memerintah, menjadi raja. Makanya dia katakan Mesias tidak boleh mati. Tapi Tuhan punya standar lain. Tuhan katakan, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Itu tujuan Tuhan, standar Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, supaya Injil diberitakan. Ada maksud yang Tuhan ingin lakukan, supaya kita lakukan. Karena itu ketika kita jangan sampai gagal paham, saya mengingat ketika kita ingin bisa mengerti standar Tuhan, kita harus melihat siapakah Tuhan itu. Yesus katakan, aku ini adalah gembala. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Daud pun seorang gembala. Dia sangat mengerti bagaimana gembala itu, dan dia memandang Tuhan itu sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Nah, ketika saya renungkan, mengapa kita harus mengenal sifat-sifat gembala? Dan sepertinya kalau kita dikatakan domba-domba Tuhan, sebenarnya domba itu harusnya seperti apa sikapnya terhadap gembala? Kita akan sama-sama melihat di Yohanes pasal 10 ayat 3, 4, dan 9. Yohanes pasal 10 ayat 3, saya akan bacakan. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kalau kita bilang kita ini memahami Tuhan, maka kita harus bisa mendengar suaranya. Seseorang yang tidak punya hubungan, tidak punya suatu kualitas yang baik dengan Tuhan, tidak akan bisa mengenal suara Tuhan. Dia tidak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Di sini dikatakan kalau domba yang baik, dia harus bisa mendengar, dan dia mau dituntun oleh gembalanya. Itu adalah satu prinsip yang harus kita lakukan. Kalau saya mengatakan saya ini mengenal Tuhan, saya ini memahami Tuhan, tapi saya tidak mau mendengar Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan pesannya, ketika Tuhan menegur, saya tidak mau mendengar. Itu berarti saya tidak memahami Tuhan. Yang keempat, pasal ayat 4, di situ dikatakan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan. Tuhan berjalan di depan, gembala berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba mengikuti karena mereka mendengar suaranya. Domba itu di belakang, Tuhan itu di depan. Ketika kita mengutamakan standar kita, maka
Kita di depan, Tuhan di belakang. Kita ingin sesuatu, kita bikin menurut kita benar, kita minta ACC Tuhan. Tuhan, ini standar aku harus dapatkan. Engkau yang ACC, engkau yang menggenapkan dalam kehidupanku. Itu namanya domba di depan, gembala di belakang. Tetapi di sini, kalau kita mengaku bahwa kita adalah domba Tuhan, kita mengikuti standar Tuhan, maka Tuhan harus di depan. Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita ikuti langkah-langkah gembala itu baru benar. Yang ayat ke-9 juga dikatakan, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mau mengikuti, kita mau mendengar. Di situ Tuhan katakan, akulah pintu, dan siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Daud mengerti persis bahwa ketika kita mau mengikuti sang gembala itu akan memberikan sesuatu yang terbaik. Sebagai domba, mungkin kita ada satu standar, satu keinginan tersendiri. Ketika gembala mengarahkan ke arah timur misalnya, domba bisa saja membandel, dia ke arah barat. Tapi gembala itu tahu, yang terbaik itu ada di barat. Ketika domba tidak mengikuti arah gembala, dia tidak mendapatkan padang rumput yang hijau. Dia tidak mendapatkan yang terbaik, yang sudah dipilihkan, yang terbaik, yang Tuhan tahu terbaik untuk kita. Dan disitu katakan ada keamanan. Gembala itu menjamin keamanan kita, keselamatan kita. Jadi kita bisa banyak belajar dari Daud ketika dia berfungsi sebagai gembala dan dia juga menganggap Tuhan sebagai gembala. Dia tahu bahwa standarnya Tuhan bukan standar kita. Itu yang kedua. Kita harus paham bahwa standar Tuhan bukan standar kita. Dan kita harus mengikuti standar Tuhan. Dan kita bisa dapatkan kalau kita mau mengikuti, mau dituntun. Yang ketiga, saya mendapatkan bahwa memiliki hati yang selalu bersyukur dan bersukacita itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau Ibu Bapak baca ayat ke-13 ini ayatnya sangat pendek, cuman 6 ayat. Mulai dari suatu keluhan, suatu ketidakpuasan, dan di situ juga ada satu tuntutan. Tetapi ayat yang 6 maksudnya di situ dikatakan, saya akan bacakan Mazmur pasal 13 ayat ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Perubahannya drastis, cepat sekali dalam satu puisi ini. Dari satu keluhan, dari satu ketidakpuasan menjadi suatu nyanyian, suatu ucapan syukur. Saya melihat bahwa Daud tidak mau berlama-lama dalam kesedihannya. Setiap orang pernah mengalami kesulitan, setiap orang pasti pernah mengalami keadaan tidak enak. Daud pun mengalaminya ketika dia menuliskan ini. Sama seperti keadaan sekarang, kita berkata, Tuhan, berapa lama Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tapi pernahkah kita berpikir, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan melalui kejadian ini? Sepertinya gak enak. Dan sepertinya tidak selesai-selesai. Belum selesai yang ini, kalau yang baru lagi. Kita tahu ada bencana di daerah Indonesia. COVID belum selesai, bencana datang. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Memahami Tuhan itu, kadang-kadang kita punya satu tuntutan. Kenapa Tuhan harus begini? Tapi kita bisa lihat, ketika seorang memahami dan mau mengikuti Tuhan, mengikuti standarnya, seperti Daud ini, dia langsung sadar. Kita harus langsung sadar bahwa sebenarnya ada satu tindakan yang bisa kita lakukan meskipun keadaan ini mungkin belum berubah, yaitu apa? Bersyukur, menyanyi bagi Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu yang Daud lakukan dalam keadaan yang mungkin waktu ini yang Daud tuliskan belum selesai. Dia hanya baru melihat sebagian perjalanan kehidupan dia. Dia katakan, meskipun aku tidak mengerti kapan Tuhan akan menaikkan dia, meskipun Daud belum mengerti bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dari yang diinginkan malah, dia tetap akan selalu bersyukur. Ini ada satu sikap, satu keputusan. Ketika kita menyatakan bahwa kita ingin belajar memahami Tuhan, kita mungkin belum memahami secara utuh. Karena orang biasanya memahami di ujung. Sudah selesai, sudah berlalu. Mungkin 10 tahun lagi kita bisa katakan, kalau masih hidup, kepada cucu kita, kalau sudah punya cucu mungkin ya, kalau saya mungkin sudah punya cucu, saya akan katakan dulu waktu COVID seperti ini keadaannya ya. Tapi Tuhan pelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Kapan dia ucapkannya? Nanti sudah selesai. Tetapi di sini yang luar biasa, Daud tidak mengucapkannya waktu dia sudah jadi raja. Di sini jelas sekali dia masih mengalami di sini.
masih dalam proses, tapi dia katakan, aku mau menyanyi, aku mau memuji Tuhan, aku mau bersorak-sorak, aku mau bersukacita. Jadi proses sukacita ini adalah satu keputusan. Memuji Tuhan itu adalah satu keputusan. Bukan sudah kita mengerti, kita pasti akan mengerti di ujungnya. Tetapi suatu keputusan ketika masih mengalami pun, aku mau bersyukur, aku mau bersukacita untuk Tuhan, karena aku percaya. Sikap ini yang ditunjukkan oleh Daud dan perlu kita teladani dalam kehidupan ini. Contohnya seperti ada satu ilustrasi ya, seperti seorang petani. Saya tiba-tiba mengingat ada satu ilustrasi seorang petani. Ini versi saya sendiri ceritanya. Ada seorang petani, dia memiliki suatu seekor kuda yang sangat indah, sangat bagus. Dia sangat sayang pada kuda ini. Tapi suatu hari kuda ini hilang. Dan tetangganya bilang kepada dia, wah kamu ini istilahnya sial gitu ya, punya kuda cuma satu terus hilang gitu. Padahal kuda ini sangat disayang sama dia bisa pakai untuk membantu pekerjaan dia. Jadi petani ini tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bersyukur. Ternyata 2 hari kemudian kuda ini membawa 2 ekor kuda lain ke kandang petani ini. Apa yang dikatakan manusia lain atau tetangganya? Yang katakan, wah kamu ini tanda kutipnya beruntung ya, oke ya, dari 1 jadi 3 sekarang. Tapi petani ini tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bersyukur apa yang terjadi. Tidak lama kemudian pemerintah mengadakan wajib militer, dan petani ini punya seorang anak laki-laki yang waktu itu ketika dia ada kuda baru, dia coba tunggangi dan jatuh, dan ceritanya kakinya patah. Ketika wamil itu disampaikan dan semua orang laki-laki yang masih muda waktu itu harus wajib militer, maka ditemukan bahwa anaknya ini nggak bisa wajib militer sehingga dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi? Suatu dia jatuh, orang lain bilang, tuh karena ada kuda yang baru maka kakinya patah. Tetapi ketika keadaan berubah, pendapat orang berubah lagi. Wah kamu beruntung, gagal jatuh dari kuda, jadi tidak wajib ikut militer. Jadi anaknya katanya nggak usah ikut perang. Jadi kita bisa lihat ya di sini sebenarnya kalau mau bersukacita itu bukan waktu kita lihat apa yang menguntungkan kita, apa yang merugikan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita percaya Tuhan itu jadikan sesuatunya baik, Tuhan itu jadikan sesuatunya indah, selama kita itu ikut di jalurnya, itu disebut dengan memahami Tuhan. Jadi 3 hal ini baiklah kita anungkan dan kita lakukan ketika kita ingin belajar memahami Tuhan. Baiklah kita punya satu keyakinan bahwa waktu Tuhan itu ada yang terbaik. Kapan? Waktunya Tuhan akan berikan waktunya. Masing-masing orang ada waktunya. Selama kita di jalur yang benar, selama kita intim dengan Tuhan, selama kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, selama kita mau ikut apa yang Tuhan arahkan. Yang kedua, memahami bahwa standar Tuhan itu bukan standar kita. Kadang apa yang kita anggap baik ternyata itu salah. Kita harus memiliki hati yang mau tunduk pada apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan tuntun. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur. Bersyukurlah dalam keadaan ini, bersukacitalah walaupun keadaan ini belum selesai, masih keadaannya belum kelihatan tanda-tanda kebaikannya. Tapi kita harus percaya bahwa suatu hari nanti kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati.